Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pak D One. Ya, jadi channel Pak D One itu adalah channel berbagi matematika. Ingat, berbagi itu bukan mengurangi, tapi berbagi itu adalah menambah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, dan kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang konsep titik, konsep garis, dan konsep bidang pada geometri dimensi 3. Langsung saja kita lihat. Di sini saya punya sebuah kubus. Kubus adalah suatu bangun geometri dimensi 3 atau disebut juga geometri ruang. Karena dia memiliki ruang di sana, karena dia memiliki unsur panjang, unsur lebar, dan unsur tinggi, maka disebut sebagai geometri dimensi 3 karena terdapat 3 dimensi. Langsung saja kita lihat kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Nah, kita misalkan ini ya. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Jadi dia disebut terletak pada garis. Titik tersebut terletak pada garis apabila garis tersebut melalui sebuah titik. Sebagai contoh misalkan, titik K terletak pada garis IJ karena garis IJ melalui titik K. Nah, ini kita punya ruas garis. Nah, definisi ruas garis itu apa? Kemarin kan sudah, yaitu garis IJ, ruas garis IJ melalui titik K karena titik K terletak pada garis IJ karena titik K dilalui oleh garis IJ, maka dia disebut titik terletak pada garis. Jadi titik K terletak pada garis IJ. Nah, bagaimana kalau yang tidak terletak? Jadi jika titik tidak terletak pada garis, ya, maka titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Sebagai contoh misalnya ini ada sebuah titik L. Titik L tidak dilalui garis IJ, maka titik L tidak terletak pada garis IJ. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau dalam kubus kita misalkan, nah, titik B berarti terletak pada garis BC karena titik B dilalui oleh garis BC, dan seterusnya. Yang ketiga, titik terletak pada bidang. Sebagai contoh, kita misalkan ini saya memiliki bidang alfa. Misalnya disebut saja nih bidang alfa 1. Ya. Titik Q terletak pada bidang alfa 1 ini. Kenapa? Karena bidang alfa 1 melalui titik Q, sehingga titik Q terletak pada bidang alfa 1 ini. Nah, sedangkan titik R, karena dia tidak dilalui oleh bidang tersebut, maka titik R tidak terletak pada bidang alfa 1. Sebagai contoh misalnya di bawah nih dalam kubus yang gerak-gerak ini, titik A tidak terletak pada bidang EFGH. EFGH itu kan yang di atas ini ya. Titik A tidak terletak pada bidang EFGH.
Nah, karena bidang EFGH tidak melalui titik A. Nah, itu adalah kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Jadi ada 4 kemungkinan. Selanjutnya, saya punya kondisi yaitu kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, jika ada 2 buah garis, maka di sini ada 4 kondisi. Ya, apabila 2 buah garis dikatakan berimpit jika semua titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Yang namanya berimpit, misalnya ini ya, ini ada garis G dan juga ada garis H. Maka di sini saya tuliskan ini ada GH karena penamaan garis itu menggunakan huruf kecil. Jadi garis G berimpit dengan garis H. Kalau kita lihat dalam gambar, yang namanya berimpit itu ya karena semua anggota titik-titik dari G merupakan anggota juga titik-titik dari H. Jadi kelihatan hanya cuma satu garis. Padahal ini ada 2 garis, cuma karena dia berimpit jadi kelihatannya satu garis. Yang kedua, ya, dia disebut berpotongan apabila kedua garis pada bidang yang sama dan memiliki satu titik persekutuan. Misalkan saya punya 2 garis nih, yaitu garis D1E1 atau kalau kita kasih nama adalah garis I ya, D1E1 dan garis J atau ruas garis F1G1. Dia terletak pada bidang yang sama. Jadi dia terletak pada bidang yang sama. Dia dikatakan berpotongan apabila memiliki satu titik persekutuan. Apa itu titik persekutuan? Yaitu titik yang sama. Jadi di sini atau disebut juga titik potong. Maka di sini terdapat titik potong atau titik persekutuan. Makanya dia disebut berpotongan apabila memiliki satu titik persekutuan. Kemudian dia disebut sejajar apabila sebentar ini dihapus dulu. Ini lupa dihapus. Oke. Yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, dia disebut sejajar jika ada 2 garis pada bidang yang sama tetapi dia tidak memiliki satu titik persekutuan. Nah, kalau kita lihat, perhatikan gambar nih ya, garis K dengan garis L, ya kan, terdapat atau berada pada bidang yang sama. Tapi antara garis K dan garis L tidak memiliki titik persekutuan. Maka dia disebut saling sejajar. Kalau dalam kubus, contohnya yang sejajar mana? Nah, misalnya CD dengan AB. Gitu ya. Kita lihat. Nah, garis CB ya, CB, garis CB dengan garis AD. Ini terletak pada satu bidang yang sama, tetapi dia tidak memiliki satu titik persekutuan. Maka BC atau CB sejajar dengan garis DA atau AB dengan garis CD. Nah, dia disebut saling sejajar. Kemudian yang keempat, 2 buah garis dikatakan bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang berbeda dan bidang tersebut saling tegak lurus. Biar lebih paham, kita lihat gambar. Nah, kita lihat ini ada 2 bidang. Jadi ada 2 garis, masing-masing garis berbeda bidangnya. Misalnya garis S ini ya, dia berbeda bidangnya dengan garis T.
maka dia disebut saling bersilangan. Jadi saling bersilangan itu apabila terdapat dua garis yang berbeda bidang dan bidangnya saling tegak lurus, maka dia disebut adalah saling bersilangan. Itu adalah kondisi atau kedudukan garis terhadap garis lainnya. Sebagai contoh nih, kalau dalam kubus ini ada garis merah ini ya. Garis merah atau kita sebut garis DB itu dia saling bersilangan dengan garis HC. Karena apa? Karena dia berbeda bidang. Misalkan DB ini terdapat pada bidang A, B, C, D. Nah, bidangnya saling tegak lurus terhadap bidang D, C, G, H. Nah, kalau kita lihat tuh ya. Nah, ini dia disebut saling bersilangan. Nah, dia tidak memiliki titik potong, dia berbeda bidang, kemudian masing-masing bidangnya saling tegak lurus. Maka dua garis tersebut kita sebut adalah saling bersilangan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah kedudukan garis terhadap garis lainnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Suatu garis terletak pada bidang jika seluruh titik pada garis saling berimpit dengan titik-titik pada bidangnya. Sebagai contoh misalkan ya, garis AB dia terletak pada bidang ABCD. Karena garis AB ya, semua titik-titik pada garis AB ya saling berimpit dengan titik-titik pada bidang ABCD. Itu maka dia disebut garis AB terletak pada bidang ABCD. Kemudian garis sejajar pada bidang. Contohnya gimana? Atau artinya apa? Jadi garis sejajar pada bidang jika seluruh titik-titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik pada bidang. Contoh nih, ya, garis HF yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini. Nah, kalau saya putar nih ya, tuh yang warna hijau, dia saling sejajar pada bidang ABCD. Karena jarak semua titik-titik dari garis yang hijau ini, garis HF, jarak titik-titiknya terhadap titik-titik yang ada pada bidang ABCD itu dia memiliki jarak yang sama. Maka dia disebut saling sejajar pada bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang yaitu disebut memotong atau menembus bidang. Nah, apa artinya? Nah, dia disebut memotong atau menembus bidang jika garis pada bidang saling tegak lurus. Contohnya garis yang warna biru ini terhadap bidang A, B, C, D yang di bawah ini. Dia disebut memotong atau menembus karena garisnya saling tegak lurus terhadap bidang ABCD. Jadi AE tegak lurus terhadap bidang ABCD. Maka dia disebut memotong atau menembus bidang. Selain garis AE, garis mana lagi yang merupakan memotong atau menembus? Nah, di sini kita bisa lihat BF, CG, dan DH. Dia merupakan saling menembus atau saling memotong pada bidang ABCD.
Nah, itu adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama adalah saling berimpit. Apa itu saling berimpit? Nah, berimpit itu adalah jika seluruh titik pada bidang yang satu terletak pada bidang yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada dua kertas yang sama, jika ditumpuk gitu kan menjadi satu, maka dia disebut berimpit. Jadi bidang, anggap aja kertas itu adalah bidang, ya kan? Nah, kalau ditumpuk menjadi satu, maka dia saling berimpit. Karena semua titik-titik pada bidang tersebut terletak pada bidang yang lainnya lagi. Yang kedua, disebut sejajar. Bidang dikatakan sejajar terhadap bidang lainnya apabila seluruh titik pada bidang yang satu memiliki jarak yang sama dengan titik pada bidang yang lainnya. Nah, jadi kita misalkan nih pada kubus ini, ya, bidang yang warna merah, ya, bidang yang warna merah ini, dia disebut sejajar dengan bidang yang bawah nih, yang warna biru. Jadi bidang EFGH saling sejajar dengan bidang ABCD. Karena semua titik-titik pada bidang yang atas ini, pada bidang yang merah, memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik yang berada pada bidang yang warna biru yang di bawah ini, atau bidang ABCD. Maka dia disebut dua buah bidang saling sejajar. Coba, mana lagi bidang-bidang yang saling sejajar kalau kita perhatikan dengan menggunakan kubus ini? Nah, bidang-bidang yang saling sejajar itu bisa bidang atas, bidang bawah, yang tadi kan ya, bidang kiri, bidang kanan, bidang depan, bidang belakang. Nah, jadi seperti itu. Itu dikatakan sejajar. Yang ketiga, dia disebut saling berpotongan. Dua buah bidang dikatakan saling berpotongan apabila kedua bidang tersebut bertemu pada sebuah garis. Nah, misalkan contoh gambar ini, ya, dia disebut saling berpotongan karena dia bertemu pada sebuah garis. Misalnya nih bidang 1, yang ini yang tegak bidang 2. Dia dipertemukan oleh sebuah garis, anggap aja nih garis putus-putus ini. Ini maka disebut adalah dua buah bidang, bidang 1 dan bidang 2 dikatakan saling berpotongan. Nah, kalau saling berpotongan tidak mesti dia tegak lurus. Yang penting asalkan dia memiliki garis potong antara kedua bidang. Contoh nih ya. Nah, di sini ada bidang atas, bidang bawah, dan ini adalah bidang diagonal. Nah, bidang atas saling berpotongan dengan bidang diagonalnya karena dia memiliki garis potongnya, ya, atau garis temunya antara bidang atas dengan bidang diagonal. Garis temunya atau garis potongnya adalah mana? Yaitu garis EF. Jadi bidang yang merah dikatakan saling berpotongan dengan bidang yang warna hijau, ya, karena dia memiliki garis potong, yaitu garis EF. Kemudian mana lagi? Nah, bidang bawah yang berwarna biru ini, dia saling berpotongan dengan bidang diagonalnya. Karena apa? Karena dia memiliki garis potong, yaitu garis CD. Jadi bidang ABCD dikatakan saling berpotongan dengan bidang CDEF
karena memiliki garis potong atau garis temu, yaitu garis CD. Nah, itulah adalah kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, kedudukan garis dengan garis lainnya, kedudukan garis dengan bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Jadi hal ini harus kita pahami dulu sebelum kita membahas atau melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, jadi materi berikutnya kita akan mempelajari jarak. Nah, sudah mulai hitung-hitungan. Ini masih konsep dasarnya dulu. Jadi pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya kita akan membahas jarak titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, jarak garis terhadap garis, dan seterusnya. Oke, demikian video yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, supaya Pak Deone ini lebih rajin lagi dan lebih semangat dalam mengupload materi-materi berbagi matematika. Karena channel Pak Deone ini adalah channel berbagi. Ingat, berbagi itu menambah, bukan mengurangi. Maka berbagilah berkali-kali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.